Assalamualaikum. Jamaah Al-Manar sehat? Saya mau pantun boleh? Ke Kampung Melayu lewat Kali Pasir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir ngaji. Ibu, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga kangkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung. Menyusuinya kapan? Kan ada menyusuinya liriknya. Ntar mengandung. Ya, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan. Istirahat dulu dong. Ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bo, Ya, pengen masuk surga? mau. Mau sekarang mau besok? Mau sekarang sama besok kagak mau. Nah kalau sekarang mati dulu ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Al-Manar daerah Depok. Ya kira-kira begitu dah. Yang insya Allah barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Amin ya robbal. Amin. Tahadus binimah. Saya Munawir Ngatir tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar binasa. Ya. Luar Luar biasa. biasa Iya, maaf. Luar biasa. Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Alhamdulillah. Kumaha Daramang? Alhamdulillah pangestu. Emang apa Daramang? Tambah lagi sekarang. Daramang apa? Apaan? Gak tahu Apaan juga. Bu Daramang Bu? Baik sehat. Oh iya. Lagi orang Minang dikasih tahu Daramang mana ngerti. Ini orang mana Bu? Orang Padang. Orang Padang ya Bu, orang Padang Bu. Padang pasir. Dia bisa ngitung sebalai, dua balai, tiga balai, balai-balai. Gitu. Iya kan benar. Kiai, hari ini kita nggak sendiri. Iya. Kita juga ada seorang ibu-ibu yang bersama dengan kita. Coba. Ibu yang lesung pipitan. Oh iya, langsung pipit. Iya, mau saya sapa dulu ya. Ya, coba disapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. What's your name? Enggak tahu. Jenengane sopo? Bu Suti Bu Suti dari mana? dari Kebumen. Kebumen? Wonge dewek? Ya. Orang apa kok orang kepenang? Allah. Emang Kiai orang mana? Nah. Saya orang mana? Saya orang Korea. Korea. Kroya. Bu Suti wong Kebumen. Ya. Alhamdulillah bisa masuk TV bareng ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar bareng-bareng, bacain dulu Bu Suti ini. Bu Suti. Ya. Iya. Surah Ar-Rahman ayat 27, understand? Yes. 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 27. Ya. Yes. Silakan Bu Suti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. ويبقى وجه ربك
rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bu Suti luar biasa. Ini gaya ngaji di kampung dulu begitu. Ya. Kalau sama gurunya kan talaki ya. Di hadapan gurunya. Ya kalau baca ya bismillah gitu. Ya. Diliatin loh. Enggak. Diliatin ibu kenapa? Saya ingat zaman dulu. Kenapa? Kalau ngaji di lekar di depannya guru kita, kan bacanya langgam orang-orang kampung begitu. Emang Kiai orang kota? Ya saya kan rezeki kota, orangnya kampung. Ya sama aja. Iya. Alhamdulillah. Lila. Makasih Bu Suti. I love you pul. Ngeliatin mulu ya. Alhamdulillah. Yuk kita bersama dengan pemirsa yang ada di rumah, yang seninya kalau baca Quran lah pakai seni ya. Enak didengerin juga enak. Mama. Tuh 2 3. Mama. Bapaknya cuma berapa butir nih. Allah. Ya cuma sok gini ya Allah. Nah, maksud ini yuk kita ngaji bareng, Mbak. Ngaji bareng, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa Yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita mau berbicara tentang qalqalah. Understand qalqalah? Yes. Qalqalah. Yes. Bo, Ya. Bo, Ya. qalqalah. Ya. Qalqalah ya. Iya. Qalqalah. Iya Allah iya. Astagfirullahaladzim. Qalqalah artinya mumbul. Tahu mumbul nggak? Tahu. Mumbul, ya kan? Kalau qalqalah, ya kan? Ya. Ngerti mumbul nggak, Mak? Ngerti. Ngerti. Mumbul mantul ya. Nah, kita baca bersama-sama dengan pemirsa. Wa yabqa. Tuh 2 3. Wa yabqa. Ulangi lagi. Wa yabqa. Coba Bu Suti. Wa yabqa. Lah jangan ngelirik begitu dong, Ma. Ya Allah. Ya Allah. Mohon maaf, saya baru kali ini ngomong dipelototin sama nenek-nenek. Nih Pak, mohon maaf ya Pak ya. Ini kalau ngaji nggak begini ngantuk. Orang dari tadi aja ada yang ngantuk di belakang, Mak. Bener ya Pak ya. Lah kalau bapak-bapak mah sehat semuanya, alhamdulillah. Waya bakdo. Nah di sini ada bak mati. Kalau huruf ba itu kan kalau di dalam hukum non mati itu dibaca iqlab. Tapi di sini ada namanya qalqa. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan qalqalatu yajma'uha qadbu jadin
Qalqalah itu hurufnya dikumpulkan dalam kalimat qadbu. Jatin. Nggak ada yang jawab. Bukan nggak ngeladenin, nggak ngerti. Coba jelasin. Qadbu jadin. Qadbu Understand? Yes. Tadi kagak. Di sini ada huruf ba nggak? Ada. Ada. Berarti di sini bacaan kolkoh. Kolkolah dibagi berapa? 5. Wah. 5. Allah, berapa? 3. Oh, Oh ya 3. Hah? 3. Ini dibilang 3. Pertama kolkolah Sukro. yang kedua kolkolah Kubro. yang ketiga kolkolah akbar. Akbar. Understand? Ya udah kalau udah tahu pulang yuk. Jangan belum, main pulang aja. Lah kan udah paham. Iya. Orang Almanar mah jamaahnya pinter-pinter. Bukan. Apa? Almanar. Almana. Manar. Oh, mana Almanar? Iya. Dari tadi kan ya Allah katanya. Oh. Ini namanya apa? Joko Sembung sama Kampremen. Gak nyambung men kan begitu. Ya Allah. Yai. Ya. Almanar jamaahnya. Iya Almanar. Udah. Ya udah lanjut. Udah. Bu. Pak. Ya. Nih makanya kalau ngaji mau membaca Al-Quran harus tegas ya. Harus janta. Understand janta? Danta. Kudu jelas. Haknya huruf, makhorijil hurufnya kudu pas. Kalau nggak pas nanti artinya berbeda. Ya. Understand? Yes. Listen Pak. Qof. Qoqiqu qaq. Tuh 2 3. Otiku Kok. Nyeklok kok. nyeklok kok. Ini. Nyeklok kok. 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 Nyeklok kok. Kok. Waya bako. Waya bako. Coba orang Kebumen. Waya beko. Ulangi lagi. Waya beko. Waya ba. Waya beko. Nah, emang kudu diteken begini. Ya Allah, ya. Nggak apa mama. Tuh sampai rumah ntar mikir mulu tuh. Ngeliat ke sini mah. Alhamdulillah. Wajhu rabbika. Wajhu rabbika. Wajhu. Ha. Wajhu. Kan halak ya di tenggorok. Ha kan termasuk huruf kolkol apa huruf idhar ya. Lah kudu di sini nih. Hani. Cinta yang pertama. Begitu. Ha hi hu ha. Ha hi hu ha. Nah di sini waya bako kolkola Sukro. sugro. Ini kolkola Sukro. wajhu juga kolkola Sukro. Apa cirinya di tengah-tengah Kalimat. Understand? Yes. Ini pakai kacamata semuanya ya? Pakai kacamata semuanya. Padahal suami paling nggak suka kalau istrinya pakai kacamata. Hah? Kenapa? Kalau bangun tidur nyariin kacamata, nyari suami. Ya Allah. Ustaz, dari tadi diliatin ibu terus loh itu loh. Ya. Ya Allah. Nah, di sini lafal wajhu juga kolkol. Nah, yang pertama, yang kedua kalau kolkolah kubro itu akhir kalimatnya itu adalah boleh ditanwin, boleh dikasro, boleh didom. Cuman nggak ada tasdidnya. Kalau yang nggak ada tasdidnya itu namanya kolkolah kubro. Tapi kalau ada tasdidnya seperti contoh hak watab. Kan mbaknya ada tasdidnya tuh. Ya. Itu namanya kolkolah akbar. Understand? Alhamdulillah. Udah bilang cuma. Udah paham katanya kan? Ya, itu kalau Ini bawa pampers apa enggak sih? Allah. Enggak kemarin mohon maaf. Saya ceramah nenek-nenek enggak pakai pampers. Lah. Ya kalau muda nahan, ya enggak? Masih kuat nahan. Paham? Paham, Bu? Udah paham, Bu? Tuh. Dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram.
Nih di huruf kafnya, ini kan ada hames ya. Ya. Sama dengan ta, ada bunyi desisnya. Bunyi des. Sis. Tabat. Tes. Ak. Kakiku kak. Kakiku kak. Kakimu. Kakiku. Nah ya gitu. Jadi hamas ya. Hamas itu bernapas ya. Jadi jangan sampai dibaca jangan, nanti ketukar dengan huruf kolkol. Tuh, kalau misalkan akrom dengan akrom beda artinya. Tuh, makanya hati-hati makhorijul hurufnya kudu pas. Setelah itu kudu ngerti sifatnya huruf ma ya. Alhamdulillah. Dibilangin. Alhamdulillah. I love you pul. Coba Ma sekarang baca Zul Jalali wal Ikram. Tuh 2 3. Lul jalali wal ikram. Ini ditekan lagi Ma, ditekan lagi Ma. Zul Jalal, jangan begitu ya. Zul Jalali wal Ikram. Tuh 2 3. Lul jalali wal ikram. Nah, agak semangat dong Ma ya. Kalau semangat kan jadi Ma. Ya. Alhamdulillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuh 2 3. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah begitu agak ditekan begini. Kalau misalkan baca kan nggak nah begitu ya. Nanti enggak bener ini, bener. Biar makhrajul hurufnya itu danta, biar jelas gitu. Makanya kita akhiri dengan pembacaan yang romul, penutup. Nih, kalau di Qori kan ada ya para Qori dan Qoriah di luar ini pada nonton juga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuh 2 3. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Insya Allah nih kalau ngajinya semangat begini 1 bulan bakal tartil. Amin. Satu tartil itu pakai ilmu tajwidnya. Lah kalau ngajinya enggak di benar-benar nih, mohon maaf saya minta kesibukan ibu-ibu dengan Al-Qur'an ya. Jangan nyibukin yang lain ya. Mudah-mudahan dengan Al-Qur'an kita bareng-bareng dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Burung cendrawasih, burung emprit. Cakep. Burung dara, burung beo. Cakep. Itu nama burung tau Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai, terima kasih Ibu Suti, terima kasih juga seluruh jamaah Masjid Al-Manar, DKM juga yang udah hadir di sini. Kita akan kembali lagi. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Langsung saja kita simak kajian tafsir dari surah Fatir ayat 34 bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Helmi Imami Yasin. Fadhal Ustadz. Terima kasih Mas David. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allahur Rabbul Izzah atas segala titipan nikmat yang Allah berikan dan Allah karuniakan kita pada kita semua. Walaupun kadang nikmat yang Allah berikan sama kita ini kita gunakan untuk sesuatu yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dengan Rahman dan Rahimnya, dengan kecintaan kepada hambanya, walaupun kita maksiat sama Allah, kita jarang ingat sama Allah. Allah nggak pernah putus untuk memberikan nikmatnya kepada kita semua sampai saat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, jemaah cahaya hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang agung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah nih punya nama-nama yang agung yang mulia yang hanya cocok disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah dengan wasilah nama-nama Allah yang mulia tadi. Nah, di antara nama Allah yang mulia adalah Asy-Syakur. Artinya yang maha mensyukuri. Tadi qari'ah kita Ustazah Nova. Ya Allah, indah sekali. Mudah-mudahan kita juga menjadi ahlul Quran. Min ahlillah wa min khasatih. Ya. Jadi keluarganya Allah. Karena ahlul Quran itu keluarganya Allah. Tadi dibacakan surah Fatir ayat 34. Wa qalul hamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Orang-orang yang berada di surga, jadi ini adalah orang-orang yang saat di dunia ini mereka bersabar, bersyukur kepada Allah, di balik keterbatasannya tetap berusaha untuk bisa dekat dengan Allah, maka di akhirat diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surga inilah mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalul hamdulillah." Ya Allah, makasih banyak ya Allah. Begitu bahasa kita mah. Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Hari ini telah hilang duka kami. Hari ini telah hilang sedih kami, rasa penat kami. Sudah hilang semua digantikan dengan surga yang semuanya adalah kenikmatan darimu. Jadi mengucap alhamdulillah itu sebagai bentuk rasa syukur. Karena saat itu di akhirat udah tidak ada lagi kesedihan. Semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian dilanjutkan lagi, orang-orang yang berterima kasih kepada Allah mengatakan, Inna Rabbana laghafuru syakur. Sesungguhnya Tuhan kami Allah Subhanahu wa ta'ala itu luas sekali ampunannya. Kesalahan-kesalahan kami dulu yang kecil-kecil diampunin sama Allah. Allah juga syakur. Allah juga maha mensyukuri. Ya. Dalam tafsir wasit, ya, ini tafsir wasit. Li fadilatil imamil akbar Syekh Tantawi rahimahullah rahmatal abrar Syekhul Azhar. Ya. Beliau mengatakan syakur ini adalah katsirul ata lil muti'in haitsu a'tahumul khairatul wafirah fi muqabilil a'malil qalilah. Jadi yang namanya syakur bukan sekedar syukur,
Tapi syakur ini pemberian yang banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Sebagai balasan dari amalan-amalan yang pada saat di dunia itu padahal terlihatnya kecil, remeh, sederhana. Tapi Allah berikan berlipat-lipat dari apa yang diusahakan hambanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka namanya syakur. Syakur agak sedikit berbeda dengan syakir. Syakur ini syukur kuadrat. Syukur di atas syukur. Sama kalau Allah mengatakan ghafir itu yang mengampuni. Tapi kalau ghafur sama kan? Syukur sama syakur. Nah, kalau ghafur walaupun kesalahannya banyak, sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah. Syakur juga begitu. Jadi syukur kuadrat itu namanya syakur. Ya. Bagaimana hamba bisa bersyukur yang bukan sekedar syukur tapi syakur. Ya. Ibu nih bersyukur aja Allah udah tambah tuh nikmat-nikmat yang lain. Allah buka pintu-pintu nikmat yang lain. Baru bersyukur. Gimana kalau syakur? Oh lebih-lebih lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan itu. Ya. Dalam Al-Quranul Karim surah Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ini ayat sering kita dengar nih. Kata Allah, kalau engkau benar bersyukur, la azidannakum, enggak ada jeda lagi itu. Langsung cash, kontan, Allah kasih, bukakan pintu-pintu nikmat yang lain. Enggak jeda lagi. Ya, la in syakartum la azidannakum. Ya, itu baru syukur. Apa kabarnya orang yang syakur? Ya, maka orang yang syakur ini, bagaimana cara biar jadi orang yang enggak sekedar syukur, tapi syakur? Ini kita bersyukur atas nama Allah Asy-Syakur. Ya. Dijelaskan dalam kitab tafsir. Untuk menjadi seorang yang syakur ini zuhuru ni'matillah ala lisanil abdi sana'an wa'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi inqiyadatan wa ta'atan. Untuk bisa syakur tuh maka kita harus memuji Allah nggak hanya di lisan tapi betul masuk dalam hati. Jadi makasih ya Allah, betul-betul ngucapin terima kasihnya itu. Nggak sekedar mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, tapi betul-betul ya di dalam qalb, di dalam hati itu. Ya, syuhudan wa mahabbatan. Jadi kalau kita mengucap syukur sama Allah terus kemudian dibenarkan dalam hati, hadza huwa syakur. Apalagi setelahnya akan terlihat nampak dari amal perbuatan kita. Orang yang bersyukur sama Allah akan hadir ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, amal-amal soleh yang maksimal kepada Allah. Ya, ini syakur. Ya. Bagaimana menjadi syakur? Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dikisahkan dalam beberapa riwayat, salah satunya riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyaksikan suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, kakinya pecah-pecah. Hatta tawarromat qadamah. Begitu bunyi hadisnya. Kaki pecah-pecah karena sholat. Kalau kita pecah-pecah karena jalan jauh masih mungkin. Ya, pecah-pecah karena perjalanan panjang itu masih mungkin. Tapi pecah-pecah karena sholat. Terus Aisyah radhiyallahu anha nanya, lima tasna'u dzalika ya Rasulullah, wahai suamiku. Kok sebegitu amat sih ibadah? Bukankah engkau sudah dijamin oleh Allah bahwa dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah? Yang lalu, yang masa datang itu udah dihapus. Tapi kok masih ibadah kayak begini? Jawaban Rasulullah apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Emang gak boleh saya menjadi hamba Allah yang syakur. Nah, jadi ibadah optimal maksimal sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala namanya syakur. Gimana supaya hadir syakur itu dalam diri kita? Nah, yang pertama, banyak-banyak kita mengingat nikmat yang Allah kasih sama kita. Ini sering luput dari kita. Gara-garanya kita fokus sama kekurangan yang kita miliki. Gara-garanya kita fokus sama bala, sama ujian yang Allah titipkan. Akhirnya nikmat-nikmat Allah yang lain tuh tercover, ketutup gitu. Ya, kita dikasih ujian sama Allah, itu yang kita fokus. Sementara nikmat yang lainnya yang banyak itu malah gak kita pikirkan. Gak kita sadari itu. Ya. Nikmat Allah kan banyaknya luar biasa. Ya.
Maka hadirkan itu. Tangan sehat bisa menggenggam. Coba tanya sama orang-orang yang sakit asam urat itu. Ya Allah, ibu-ibu kalau senyum berarti praktisi sama saya, sama-sama. Kalau lagi kambuh tuh, ya Allah, tangan ngebetnya luar biasa. Mau ngambil minum aja susah. Ya. Terus kemudian mata masih terang, walaupun dengan bantuan kacamata. Coba Allah kasih ya bintitan misalnya. Aduh, nggak enak. Ya. Lidah masih bisa ngerasa, enak betul. Kasih Allah sari awan coba. Setengah lidah sari awan. Banyak bener. Satu aja. Kena lagi sama jeruk nipis. Aduh. Tapi Allah kasih kita nikmat luar biasa. Itu yang jarang kemudian kita bayangkan, kita hadirkan dalam diri kita. Nikmat yang banyak itu, nikmat punya anak-anak, nikmat punya pasangan hidup yang pengertian, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kadang-kadang juga kita ngiri sama orang tuh. Ngelihat orang lebih enak padahal masing-masing udah punya sendiri ukuran dan takarannya. Maka hadirkan itu. Di dalam hati kuatkan, terus lisan mengucapkan. Maka kalau kita udah sadar bahwa Allah ngasih banyak betul ya buat kita ya. Maka gak etis rasanya Allah udah ngasih banyak sama kita tapi kitanya gak berbuat apa-apa untuk Allah. Maka hadir tuh nanti rasa pengen ibadah. Nah kalau rasa pengen ibadah itu berlandaskan rasa syukur, itu dapat lagi pahalanya itu. Kita nih mau sholat, alhamdulillah ya Allah, kau kasih tangan yang sehat, kaki yang sehat, masih bisa berdiri dengan tegak. Ya Allah, nih dahi masih bisa sujud, aku gunakan untuk sholat ya Allah. Itu pahalanya berlipat itu. Ya. Pahala mahabbah kecintaan sama Allah, pahala kita taat sama Allah, pahala syukur sama Allah, semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha kita menjadi hamba yang gak sekedar syukur, tapi syakur. Ya, optimal, maksimal, dan Allah akan berikan yang lebih untuk kita semua. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hamba yang bersyukur, tapi yang lebih istimewa adalah jika kita syakur 2 kali. Kalau katanya dalam kitab Ta'rifat, Syekh Muhammad Al-Durjani mengatakan bahwa itu diibaratkan seperti pohon kaktus yang tumbuh di tengah gurun pasir. Dapat airnya sedikit tapi dia bisa tumbuh gemuk dan besar. Artinya apa? Walaupun sedikit yang didapat tapi dia optimalkan rasa terima kasihnya kepada Allah. Gitu ya Zat ya? Betul. Ya kira-kira. Baik, silakan Ibu, ada yang mau bertanya, monggo. Ya, silakan langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas David. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Setiasari dari Majlis Ta'lim Anissa, Kemuning, Taman Duta. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana menyikapi hidup yang pas-pasan walaupun selalu bersyukur? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz maaf, ini pertanyaannya juga mewakili banyak orang termasuk diri saya juga nih Ustadz. Silakan Ustadz. Kalau saya mah seneng hidup pas-pasan kan. Seneng lah. Pas butuh pas ada ya Ustadz. Pas pengen umroh bisa. Pas pengen punya mobil Allah kasih. Alhamdulillah. Pas pengen rumah Allah cukupin. Ya Allah. Pas-pasan. Amin ya Allah. Mungkin ini redaksinya bagaimana kita Hidup menjaga syukur di tengah kekurangan, mungkin begitu. Ya, Jadi keterbatasan walaupun lah ya. keterbatasan tapi tetap merasa syukur. Betul. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Baik, gimana untuk menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah keterbatasan gitu. Yang pertama, banyak-banyak tafakur, Bu. Ya. Untuk menyadari tadi, ternyata yang Allah kasih sama kita jauh lebih banyak daripada yang Allah uji untuk diri kita. Lebih banyak nikmat ketimbang bala. Dan itu nggak akan sampai kalau kita nggak tafakur. Tafakur itu menyediakan ruang dan waktu untuk kita berpikir, mengaktifasi otak dan hati kita. Oh ternyata Allah ngasih banyak banget ya gitu. Ya. Jadi tafakur itu. Fikratun fi ala illah wa ni'amillah yatawalladu minha asyukr wal mahabbah. Jadi orang yang tafakur terhadap karunia-karunia yang Allah berikan kepada dia, itu akan melahirkan rasa syukur dan juga rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi itu difikirin, ya Allah punya anak-anak, ya
Seneng alhamdulillah. Saya kemarin ini baru kejadian ini. Salah satu ketua DKM masjid, Allah, mudah-mudahan Allah jaga dia. Itu cerita, Ustadz, saya sudah hampir 1 tahun ini cuci darah. Katanya, seminggu 2 kali. Kalau dicuci darah, lelah rasanya. Tapi dia ngomong apa selanjutnya, bikin saya ini takjub sama beliau. Tapi alhamdulillah Ustadz, Allah ngasih ujian ini setelah anak-anak saya udah nikah, anak-anak saya sudah kerja. Coba Ustadz, kalau saya dikasih ujian ini saat saya ini masih harus menyukupi kebutuhan anak-anak saya. Ya Allah, Allah baik betul. Ngasih saya ujian ini pada saat anak-anak udah settle semua. Kok ucap lu begitu? Ustadz, alhamdulillah nih ya Ustadz ya. Dari pertama saya cuci darah sampai terakhir anak saya, mantu saya, cucu saya gak pernah absen nemenin saya. Alhamdulillah Ustadz. Sempet ngomong alhamdulillah tuh. Jadi yang ada dalam dirinya adalah nikmat Allah yang lebih dominan ketimbang ujian yang Allah berikan itu. Maka tafakur, Bu. Kita mesti banyak-banyak berpikir itu. Sebaik-baiknya tafakur kapan? Di pertengahan malam. Ya. Fa inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'au wa aqwamu qila. Hati itu lebih terbuka untuk yang kita pikirkan lebih masuk lah begitu. Yang kedua, jangan banyak membanding-bandingkan. Ini kadang-kadang sih kita suka banding-bandingin. Ada seorang ibu lagi bawa 2 anaknya, terus kemudian jalan kaki nganter sekolah, tiba-tiba dia ngelihat ada seorang wanita lagi ngendarain mobil. Enak ya, itu orang ngendarain mobil. Coba kalau saya punya mobil anak-anak gak kepanasan begini. Yang di mobil juga bilang, ya Allah enak udah punya anak kayak begitu. Saya udah bertahun-tahun belum punya anak. Gitu. Jadi Allah sudah ngasih ukurannya gitu. Kadang-kadang kita ngelihat rumput tetangga ini lebih hijau ketimbang rumput sendiri gitu. Maka jangan banyak membanding-bandingkan, qanaahlah, berpuas hatilah terhadap apa yang Allah tetapkan kepada diri kita. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu bisa punya jiwa yang qanaah, maka kamu sama dengan raja-raja di dunia ini. Barakallahu fikum. Ya. Begitu Mas David. Alhamdulillah, 2 intisari ya, tafakur dan tadi qanaah ya. Qanaah itu bersyukur dengan yang ada ya, nggak serakah gitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ibu sudah ya Bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kami akan kembali lagi. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Dan ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita tadi mendengarkan pembacaan ayat ke-40 dari surat At-Taubah yang tadi dibacakan dengan merdu sekali oleh Ustazah Nova. Dan langsung saja sekarang kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Ustadz Muhayyad Ali. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanuhum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, juga ibu-ibu yang saya banggakan, mudah-mudahan saya doain khusus dari hati yang paling dalam, ibu-ibu banyak duitnya. Kencang bener aminnya. Itu langsung melek Ustadz. Iya itu nurani dan fitrah itu. Iya. Terima kasih Bang David Khalik. Insyaallah kita kembali jumpa pada saat ini dengan segala macam problematika hidup. Ya. Dan itu sunnatullah. Sebagaimana ad-dunya darul imtihan. Dunia itu ladang ujian. Kalau bicara ujian harusnya nangis terus, gelisah terus, merana terus. Apa-apa yang tidak baik terasa di hati, ya. Nggak punya sedikit gelisah. Padahal manusia memang diciptakan demikian. Ya. Diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Lagi di atas di bawah begitu aja. Maka tidak ada yang membuat kita itu bisa hidup dengan baik kecuali kita dekat dengan Sang Maha Pencipta. Dulu waktu Nabi bersama para sahabat dalam embargo orang-orang kafir Quraisy, mereka bertanya, "Mata Nasrullah?" Kapan pertolongan Allah? Maka turun pertolongan Allah yang pertama adalah dimenangkannya Islam. Sekarang ketika kita bertanya, "Mata Nasrullah?" Kapan dan apa pertolongan Allah? Jawabannya bukan dimenangkan Islam karena kita sudah nyaman beribadah di negeri ini, betul nggak? Maka bersyukur kita menjadi anak bangsa Indonesia, alhamdulillah. Terus pertolongan Allahnya apa? Ketenangan. Ayat ini disebutkan, "Fanzalallahu sakinatahu alaihi." Maka Allah turunkan, berikan ketenangan. Sebab cuma hidup yang tenanglah yang membuat kita bisa nyaman. Punya nggak punya tenang. Lagi di atas di bawah, menjabat jadi rakyat. Apapun kalau tenang, insya Allah kita kuat menjalani hidup. Betul apa tidak? Betul. Iya. Punya di atas, lapang, berpangkat, jabatan. Nggak tenang, mubazir semua itu yang dimiliki. Saat nggak punya, saat di bawah tenang, insya Allah derajat mulia. Nah, tenang itu ketika kita paham ilmunya. Tenang itu akan datang kepada kita kalau dasar dua. Satu, ilmu iman. Ilmunya nyampe, kemudian amalannya dalam iman sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Peristiwa ayat ini, surah At-Taubah ayat 40, bercerita tentang bagaimana Rasulullah saat hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Tenangnya diucapkan, ya Abu Bakrin la takhuf wa la tahzan. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan gentar, jangan sedih, tenang. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Selain Nabi keyakinannya hebat, ketakwaannya hebat, tapi Nabi juga melakukan ilmu dan keimanannya. Ada beberapa orang terkait ketika hijrah saat itu. Waktu 3 hari 3 malam di Gua Thur, saat mau pergi ke Madinah dari Mekah, disiapkan oleh Rasulullah sehingga tenangnya maksimal. Nanti ini ada filosofinya kepada kehidupan dengan ilmu dan iman. Yang gantiin tidur Sayyidina Ali bin Abu Thalib, yang nemenin Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang menjaga pintu Gua Thur namanya Abdullah Ali Uraitid, yang pura-pura di bawah bukit menggembala ternak sambil ngeliatin. Jadi ternyata dulu itu ya luar biasa, Rasulullah itu sudah bermanajemen. Namanya Amir bin Furaihah, sambil menggembala lihat keadaan. Terus yang datang ke kota Mekah setiap pagi menjelang maghrib naik lagi ke Bukit Sur, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Update status. Karena orang Mekah bingung. Loh, ini Muhammad keluar dari Mekah kok nggak ada? Gitu loh. Tapi Nabi pinter. Coba bagaimana sekarang kau di sana? Cerita tentang ini dalil kita posting di Instagram, posting di sosial media. Ibu posting di WhatsApp, ini ada dalilnya. Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar posting dia status di sana, orang lagi bingung ya Rasulullah. Kemudian yang mengantar Nabi bersama Abu Bakar ke kota Madinah, Yahudi Tulen, dibayar profesional, namanya Ali Uraitid. Tenangnya Nabi ngomong sama Abu Bakar, jangan takut, jangan gentar. Tapi ilmu manajemen dipakai. Bagaimana kita bisa tenang? Ilmu nggak punya, iman nggak ada, ibadah melehoi. Betul. Makanya majlis ilmu, majlis taklim ini dalam rangka mengcover ilmu dan iman. Karena iman kita dipengaruhi oleh ibadah. Iman itu akan turun kalau ibadah menurun. Ibadah itu menurun biasanya lagi banyak duit. Iman naik karena ibadah lagi kenceng. Ya. Ibadah naik yang pakai ilmu biasanya lagi gak punya Maka korelasi yang harus ibu catat untuk bisa tenang, ini meskipun temanya nyebrang tapi masih include. Syukuri alpat yang ada. Syukuri apa adanya. Suami kasih duit habis ngojek, bang pulang ya kasih 50.000, langsung dijawab kebeli apaan segini. Besok dapat lagi kasih duit lagi 30.000, buat apaan segini. Laki-laki kalau udah digituin, masya Allah mumede kol-kola kubro. Besok dia pulang bawa duit 10 juta. Iya, dihitung bininya, mantap nih bang 10 juta. Oh, begitu dong tiap hari. Bang, motor mana bang? Gua jual. Kirain hasil ngojek. Nah, jadi ilmu, tenang, iman itu semuanya berkaitan. Maka ibu pemirsa dimanapun berada, bahwa ketika kita sudah dekat dengan Allah, kemudian punya ilmu manajerial yang baik, al-haqqu bila nizam, yaglibul batil bin nizam. Kebaikan, kebenaran yang tidak dimanajemen dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka jangan berhenti dekat dengan para ulama, para ustazah, terus tumpahkan dalam ilmu. Karena kalau hidup ini jauh dari agama, Bu, ya Allah resah. Pertolongan Allah itu sekarang cuma ditenang. Berapa banyak di luar sana orang yang punya segala-galanya nggak tenang, nggak nyaman hidupnya. Tapi kalau tenang, meskipun kita cuma punya hal yang sederhana, insya Allah kita kuat menjalani hidup. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nah, tenang itu akan bersemayam di dalam hati kalau kita ya dekat dengan Allah. Ayatnya sebutkan tadi. Allah lah yang menurunkan ketenangan itu, ketenangan Sang Maha Dia Allah kepada orang beriman ketika dijemput dengan
nilai tulus untuk mepet kepada Allah, kemudian cari ilmunya menjalani hidup, kemudian tumpahkan hatinya hanya milik Allah. Senang boleh dicari. Senang itu makanan mata, pemandangan. Senang itu makanan telinga, musik. Senang itu makanan mulut, kuliner. Senang itu makanan tangan, kaki, mobil bagus, rumah bagus, istri cantik, handphone yang mahal. Tapi itu bukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu hanya di dalam hati. Tapi ketika hati kita itu tidak nempel ke Allah. Allah didatangi oleh kita ketika kita dalam keadaan butuh. Selain itu ternyata kita terikat dengan dunia. Maka Allah cemburu. Cemburu apa tidak? Ibu dikit-dikit arisan, dikit-dikit kumpul di mall, dikit-dikit guyup dengan kawan-kawan. Kira-kira suami cemburu apa? Cemburu. Ya, kalau Allah itu andai kata dalam sebuah lagu, ya, suami dicuekin, Allah dicuekin, bahkan Allah itu maha pencemburu. Nanti kayak suami ketika dicuekin sama ibu, dia akan menyanyi, bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus harta yang merebut dirimu? Oh, wah, keren juga itu. Sampai terkesima ibu-ibu ya. Mau ikutan nyanyi juga ya Bu ya? Bila aku, kata Allah, tak lagi untukmu, bila harta bahagia dirimu, aku kan pergi, kata Allah. Meski hati tak akan rela, terkadang ku menyesal, kata Allah, mengapa ku kenalkan dirimu padanya. Uhui. Kagak nyambung, sambung-sambungin aja. Iya, suami yang gak pernah ciptain ibu aja cemburu, apalagi Allah yang menciptakan kita. Maka ketenangan itu dijemput dengan ilmu, iman, dan hatinya hanya milik Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jadi hidup kita, sholat kita, semua yang kita kerjakan hanya untuk Allah. Ya gitu ya Ustadz ya? Iya. Betul. Nah sekarang balik lagi ke tema kita. Ya, bagaimana kita sebagai umat muslim mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan menjalani gaya hidup sesuai dengan tuntunan Islam ya. Tidak berlebih-lebihan, cukup apa adanya ya. Pas lagi butuh duitnya cukup ya Bu ya. Mau beli emas cukup duitnya. Iya. Mau beli rumah duitnya cukup ya. Nerimo lah, nerimo. Nerimo, legowo. Suami pulang dari kantor gajian, mama maaf gajinya nggak full karena kasbon di tengah bulan buat bayar ini, buat bayar sekolah. Ini sisa gaji papa bulan ini maafinnya tinggal 120 juta. Alhamdulillah. Jangan ngomel Bu kok dapat 120 juta ya Bu ya. Kayaknya nggak ada yang yakin ini punya duit segitu. Silakan yang mau bertanya. Ya, tadi banyak. Ya Ibu silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Pujiwati Rawin dari Majelis Taklim Al-Humairah Teratai Taman Duta Cisalak Depok. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi atau menghilangkan depresi menurut Islam. Semoga menjadi ilmu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Ustadz Iya, nih, sebelum saya jawab, yang depresi apaan ya? Binatang apaan tuh ya? Ya, sebelum saya jawab, secara umum apa sih depresi itu? Sesuatu yang tidak kuat manusia tanggung, gejolak jiwa ya. Kenapa sampai bisa depresi? Terkadang kalau bahasa sederhana itu, orang Islam itu nggak mungkin stres dan depresi. Kenapa bisa stres dan depresi? Karena melampaui batas. Kenapa orang tuh bisa sakit? Karena terlalu ekspektasi kepada harapannya berlebihan. Pengen apa, ngotot, Allah nggak dibawa serta, ilmunya terbatas, nafsu membesar, fokus, berharap kepada selain Allah, nggak kesampaian, depresi. Betul nggak? Bener nggak? Jawabnya sambil depresi juga ini rumahnya. Nah, oke, saya jawab. Kita bisa depresi, tadi sudah saya bahas, saat kita itu jauh dari Allah.
maka kembali ke Allah. Ustadz saya sholat, iya sholat, puasa, tapi hatinya yang belum termiliki. Kita, saya, ibu semua mungkin ada pemirsa ya. Habis selesai salam dalam sholat aja masih berani ngomong gini, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya Allah kok hidup gini amat ya. Coba itu. Padahal baru ngadep Allah. Gimana kalau dia nggak sholat. Perbaiki hubungan dengan Allah nomor satu. Yang kedua, jauhi lingkungan yang tidak baik. Yang sedikit-sedikit bicara tentang dunia. Bahkan saya kasih tahu, kalau ibu ngobrol dengan teman, kemudian tidak ada kebaikan atau bahasa lebih ekstrimnya, nggak ada ayat, nggak ada hadis yang keluar dari mulut kita, ya ngobrol cuma hahaha, kemudian posting selesai bubar makan, maka 90% tis'una bil mi'ah obrolan itu obrolan syaitan. Jadi usahain kalau ngobrol ketemu tuh adalah kebaikan. Bu nanti malam tahajud ya, supaya gugur kewajiban di hadapan Allah. Ada kebaikan. Ya. Jadi menghindari lingkungan terbaik, apalagi sampai ngomongin orang. Yang parah lagi ngomongin suami. Nggak ada yang jawab ini. Yang ketiga, ya ibu datangi orang yang memang cocok pilihan ketika sedang pusing. Ya. Jangan salah curhat. Curhat sembarangan ke orang, semua orang curhat. Paling sakit curhat sama orang tuh bu, curhat, pok saya ini. Terus nggak lama dia jawab, sama saya juga. Sakit itu. Ya. Curhat sama orang, Ustadz saya mau bertanya, tolong setelah itu kasih saya nasihat. Jangan semua orang curhatin, apalagi keluar sampai diposting. Ya, nanti hati jadi tidak baik. Nah, insya Allah kita nggak akan depresi. Semua ada 7 sebenarnya ya. Saya bawa 3 aja. Sesederhana itu, meskipun prakteknya berat, tetapi ibu coba jalankan yang 3 hal tadi. Amin, insya Allah terima kasih banyak Ustadz ya. Kalau dekat sama Allah, banyak-banyak istighfar, banyak bersyukur, insya Allah depresinya nggak ada. Hilang ya Bu, lama-lama ya Bu ya. Ya kan, banyak kan depresi karena maunya nggak kedapetan. Nggak kedapetan, ya. Terlalu tinggi cita-cita sementara kakinya itu masih di tanah. Ibu boleh cita-cita tinggi, boleh ya angan boleh tinggi, ya yang penting kakinya jangan nempel di tanah. Lah. Ngeri banget. Apalagi jam 12 malam melihatnya ada yang ngambang. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Makasih guruku Ustadz Mohai. Habis ini kita akan sama-sama ngaji bareng. Kita akan belajar tafsir bersama guru kita hanya di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang tadi kita simak bersama-sama adalah Al-Quran surah Al-Hadid ayat ke-22 dan 23 yang dibacakan dengan merdu tadi, Masya Allah. Dan di sini juga ya pemirsa di rumah ikut juga membaca surah tersebut. Saya sudah membacakan terjemahannya, tapi untuk lebih mantapnya lagi, lebih pasnya lagi, kita simak kajian tafsirnya ya, supaya kita lebih paham mengenai dua ayat ini. Untuk itu kami persilakan kepada Kiai Hasan. Fadol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Kita sudah saksikan tadi video yang ditayangkan, betapa sungguh luar biasa menyayat hati, membuat jiwa kita menjadi sedih, dan ada hal yang kadang kita ini terenyuh melihat tayangan tadi. Tetapi Allah sudah berikan jawaban terhadap apa yang terjadi di dalam hidup ini. Likulli da'in dawaun. Setiap ada musibah pasti ada obatnya. Setiap ada penyakit ada penyembuhnya. Maka kita kaji ayat di dalam surat Al-Hadid ayat ke-22, surat Al-Hadid 22 dan 23. Di sini obat untuk bagaimana kita mengkanter atau melawan daripada musibah yang membuat hati kita sedih. Kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Allah menyatakan tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu ujian pun yang Allah berikan kepada hambanya di atas muka bumi ini, dan tidak juga kepada jiwa kalian. Jadi ada benda, ada jiwa, kecuali sudah tercatat, sudah tersimpan di server Allah yang bernama Lauhil Mahfudz sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya bagi Allah itu mudah. Allah gampang menentukan nasib manusia ketika dalam masa kandungan 4 bulan. Sudah dicatat semua di Lauhil Mahfudz. Maka ketika umur 4 bulan sang ibu dan sang ayah disuruh oleh Allah untuk selalu mendoakan janinnya. Ini pelajaran. Jadi 4 bulan sudah ditulis di Lauhil Mahfudz dalam kitab Jauharut Tauhid, dan semuanya sudah dirapihkan oleh Allah. Mulai jodoh, mulai rizki, mulai mati di mana dan sedang dalam kondisi apa. Allah berikan musibah supaya apa? Supaya kita tidak luput, kita tidak sedih dari sesuatu yang sudah hilang dari hadapan kita. Ketika ada sesuatu yang Allah berikan dari anugerah, kita juga jangan terlalu senang, jangan terlalu euforia. Tahu euforia? You know euforia? Euforia. Terlalu bergembira, berlebihan. Israf di dalam kesenangan. Nah, jangan seperti itu juga. Ketika Allah berikan kita musibah, supaya kita jangan sedih apa yang hilang dari diri kita. Dan ketika Allah berikan anugerah, jangan sampai kita terlalu berlebihan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan orang-orang yang senantiasa bangga diri. Orang-orang yang selalu memberikan dirinya adalah orang-orang yang hebat. Jadi tidak pernah Allah senang kepada orang-orang yang sombong dan orang-orang yang terlalu berlebihan. Artinya apa? Ketika musibah ada di dalam diri kita, pasti itu terjadi di dalam diri kita. Sebab Allah sudah katakan di dalam Al-Quran bahwa manusia
akan diberikan ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus. Ibu berpisah dari suami, saya yakin sedih. Berpisah dari anak, saya yakin sedih. Berpisah dari orang tua, saya yakin sedih. Apalagi kita sudah menyayangi, apalagi kita sudah mencintai, apalagi kita sudah merindukan. Di saat bersama dengan suami, kita berbagi untuk kesenangan. Kita berikan ia sesuatu yang membuat dia bahagia. Dengan orang tua, kita berikan kecintaan. Kita berikan ia kebahagiaan. Kita senangkan hatinya. Pas begitu meninggal, pasti semuanya akan merasakan sesuatu yang sangat bersedih. Akan lemah hati ini menerima itu. Ibu menyucurkan air mata. Terlebih lagi orang tua, pasangan hidup yang sudah menemani kita, yang biasa setiap hari memberikan kita makan, orang tua. Suami yang memberikan kita nafkah, istri yang meladeni kita, yang memberikan pelayanan kepada kita, lalu hilang, maka bagaimana ini akan terjadi? Tentu kesedihan, tentu hati kita akan gundah gulana. Tapi ingat, semua kesedihan jangan terlalu berlarut-larut sehingga kita melupakan untuk berbakti kepada orang yang sudah tiada. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, dengan cara meminta ampunan kepada Allah. Jangan lagi kita mengingat kesalahannya, jangan lagi kita mengingat keburukannya. Yang kita ingat adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doakan yang terbaik. Sedih wajar, tetapi ada hal yang lebih istimewa yang harus kita berikan. Apa? Yaitu doa kepada yang sudah tiada. Maka siapapun kita yang diberikan kesedihan, diberikan cobaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah, sedih boleh, yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kesedihan. Silakan Mas David. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ki Hasan. Jadi apa yang udah disampaikan tadi kita udah bisa memaknai ya Bu ya, terjemahannya melalui tafsir yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak, ibu-ibu ya, kira-kira ada yang masih perlu dibahas lagi nggak? Atau ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Siapa yang mau nanya? Silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nesa, saya dari Majelis Talim Al Mabrur. Gini Pak Ustadz, saya mau nanya. Kita kan harus percaya dan yakin kalau akan takdir Allah ya Pak Ustadz. Ya. Terus gimana caranya untuk meningkatkan sabar, dengan cara apa yang harus saya lakukan supaya ikhlas dan mendapat ridho dari Allah? Ya Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Luar biasa pertanyaannya ya Ibu ya. Jadi gimana caranya supaya bisa sabar gitu ya Bu ya? Supaya bisa dapat ridho Allah. Allahu Akbar, silakan Kiai. Ini pertanyaan yang sungguh luar biasa berat. Karena saya hampir saja tidak bisa untuk melakukan ini. 2011 anak saya meninggal ketika dilahirkan. Bayangkan anak pertama Bu. Saya sedih. Hampir saya stres. 3 bulan saya makan 1 hari, kadang 2 hari sekali. Karena apa? Ingin menimang. Dan guru saya mengatakan, kamu punya Tuhan, kamu punya Allah. Ketika kau bersedih ingat Allah, ketika kau bahagia ingat Allah. Jangan kau balik ketika kau bahagia tidak ingat Allah dan bersedih pun kau tidak ingat kepada Allah. Maka berdoa, baca istighfar, ya Allah, sakit rasanya ditinggal oleh orang yang saya sayang. Istighfar, cucurkan air mata di tengah malam. Kita minta, memohon, memelas kepada Allah. Ya Allah, berikan kesabaran hati ini. Tidak ada yang bisa untuk memberikan kesabaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dikatakan, yukhbiru ta'ala an qadrihi sabiq fi khalqihi qabla ayyabar al-bariyah. Sesungguhnya Allah yang menciptakan semua di alam dunia ini sebelum diciptakannya alam semesta. Sebelum ada kita, Allah telah ciptakan dan Allah telah rancang. Maka yang paling penting ketika kita ingin bersabar adalah 1, dekati Allah. Kadang kita lupa
Bersedih berlebihan sehingga iblis masuk ke dalam relung hati kita. Terus sedih, kata iblis, terus sedih. Jangan ingat Allah, percuma kamu juga ditakdirkan sama Allah nggak bagus. Tuh iblis bisikannya. Maka ibu, ketika kita ingin bersabar dengan adanya musibah dan cobaan, baca istighfar yang banyak. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, nggak ada daya dan upaya kecuali Engkau yang memberikan, ya Allah. Kami manusia cuma dititipkan, ya Allah. Tolong berikan kesabaran dari titipan yang Kau ambil. Lihat tukang parkir, mobil masuk yang bagus diurusin, mobil yang jelek diurusin, mobil yang mahal, mobil yang murah diurusin. Begitu dibawa sama yang punya satu-satu tukang parkir, sedih enggak? Enggak, nothing tulus. Emang tidak merasa memiliki, cuman merasa dititipi. Emang bukan mobilnya. Bukan mobilnya. Iya. Ya, Mas David ya? Iya. Dibawa sedih nggak Mas David? Enggak. Emang Mas David bekas tukang parkir kayaknya. Jadi begitu. Itu namanya kita merasa cuman dititipi, bukan merasa memiliki. Maka ketika kita bersedih, sabar, dekati Allah, baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar yang banyak, dan itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ketika kau ingin bersabar, maka istighfar dan la haula wala quwata kau perbanyak setelah selesai sholat. Insya Allah dirimu akan diberikan kesabaran yang besar sebesar gunung yang Allah ciptakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak guruku, sahabatku Ustaz Hasan atas ilmunya ya. Kita akan lanjutkan lagi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى. Assalamualaikum. Saya pantun boleh? Beli kayu di kali pasir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Al-Mabrur, insyaallah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Robbal. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar binasa. Salah ya? Profesor Dr. Kiai Haji David Kalik. Wah. Piye kabare? Baik, alhamdulillah. Cuman tadi pas ngomong Kiai David ngacir. Ya Allah, namanya doa udah sepasang. Iya bener. Ini namanya kita nggak cuma berdua. Iya. Ya, ini ditemani oleh bintang tamu kita yang sangat cantik. Oh cantik. Pakai kol-kola. Iya, kol-kola. Cantik. Ini kol-kola kubro ya. Mau saya sapa dulu ya? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ilah. Jenengane sopo, Bu? Oh, kula jenenge Ibu Waidah. Silakan Bu Waidah bacakan 2 ayat, ayat 51 dan 52. Silakan. Dari 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala
tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Cakep ya Bu ya? Cakep. Bareng-bareng dengan Bapak yang nadanya ma bismillah tuh 2 3. Yang kencengan 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu. Fabi ai alai rabbikuma tukadziban. Yang berikutnya Bang David Mama coba. Ya. 1 2 3. Ibu ini. Ya. Yang selanjutnya 1 2 3. Bareng semuanya 1 2 3. Min kulli fakihatin zawjan. Nih kalau bacanya begini ya ampun 3 menit aja udah ngantuk. Ya Allah semangat kalau ngaji ya. Semangat. Memang kalau begini kudu diteken ya Pak. Ma tuh 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alai rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan. 1 2 3. Kang David coba yang pakai kacamata, yang pakai daun pisang. Sage bukan? Ya, silakan. Dari Fabi Ayala 1 2 3. Fabi ai alai Fabi Fabi aila Fabi aila Fabi ayya Allah irabbikuma tukadziban. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ayat yang 52. Fa itu adalah hamas. Ada Nafas. ada Pas. Pas. Fa fi fu faf. Fa fi fu faf. Fu fang. Fang. Fani fafna. Panifafna. Minal mufni. Minal mufni. Fani fang. Panifang. Fa fani fa. Panifa. Kalau bareng-bareng cakep. Tapi kalau dewekan nggak tahu. Fihima 1 2 3. Fihima. Ini 1 irama ya. 1 iram. Mad as. Bu. Mad as. Li. Nah di sini cuma 1 ketukan. Kalau dulu di Madurasa, nih. Madrasah. Oh madrasah. Nah, kalau mad asli kan cuma 1 irama, 1 ketuk. Kan. Do re mi tuh 2 3. Do re
itu namanya satu ketuk. Sama dengan bacaan mad as. Mad as. Bu Aidah. Ya. Pak Ustadz. Ya siapa Pak Ustaz, ya Allah. Nah, fi-nya dibaca pan? Yang. Matobi'i. Iya dari tadi. Ya Allah. Ya Allah. Biar ketawa Pak Ustadz. Ya, bukan masalah ketawanya, biar paham ya. Iya. Min kulli dibaca hurufnya ada 15. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan ada sif dan sana kam jadasan sun qad sama dum tayyiba sifti tu qadza 5. Kalau itu kagak bisa, tapi kalau nyanyi begini coba bisa jawab nggak? Kecikini Kegondang dia. hafal bener malah. Ya Allah. Subhanallah. Nah di sini dibaca ikhfa ya. Gampangnya ada huruf eng ya. Ya biar gampang ya. Huruf Ibu ya. Ya. Fakihatil zaujat. 1, 2, 3. Fakihatin zaujan. Coba bapak ke bareng-bareng min fakihatin zaujain. 1, 2, 3 zaujan. 1, 2, 3 Fakihatin zaujan. Suaranya ngebas bener. Ya Allah, casing mah cakep ya. Ya kalau lagu kayak Iwan Fals lagi ya. Fakihatin zaujan. 1, 2, 3 Kalau mad asli itu alif diiringi fathah, wawu diiringi oleh doma, ya diiringi oleh harokat kas. Nah kalau misalkan zaujan, ini wawu diiringi oleh fathah, berarti bukan berarti bukan Bagaimana? Berarti dinamakan mad far'i, namanya madlin. Understand madlin? Yes. Sekarang Bu Waidah coba Bu. Zaujan. Zaujan. Ini ketawa Jawa zaujan gitu. Ya Allah. Jaji jujaje. Jaji jujaj. Nah begitu. Ntar sama bapaknya di rumah pam begitu ya. Ya Allah, alhamdulillah. Nah kita akhiri dengan bacaan Romul atau Bayati penutup. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Sadaqallahul azim. Ya, kita baca lagi sama-sama semuanya. Ayo sama-sama semuanya Bu yang kompak ya. 1, 2, 3. Kulli fakihatin zaujan. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa. Amin. Wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali dalika ahla. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, Amin. pada hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, maafkan dosa-dosa hamba. Amin. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Amin. Bila Engkau tidak memaafkan dosa kami, bumi mana tempat kami berpijak, langit mana tempat kami bernaung. Malu rasanya kami hidup di bumi ini kalau Engkau tidak memaafkan dosa-dosa ini. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami terbayang wajah kedua orang tua kami. Amin. Apalagi mereka telah tiada. Amin. Tidak hanya orang tua kami, saudara kami yang telah tiada, yang Kau panggil ke hadapan-Mu ya Allah. Amin ya Allah.
Karena kelahiran kami darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami air mata ibu membasahi pipi. Karena membesarkan kami resah gelisah selalu ibu kami alami. Kalaulah orang tua kami masih ada, seusai cahaya di Indonesia kami akan memeluknya, kami akan menciumnya. Mama, kami akan mencium telapak kakinya, maafkan kalau masih ada ya Rob. Kalau telah tiada, seperti tayangan tadi ya Allah, kami menangis, bersedih, air mata kami berlinang. Tapi ya Allah ya Tuhan kami enggak pernah takut ke hadapan-Mu ya Allah. Pertemukan kami di surga-Mu, kepada orang tua kami, kepada ayah kami, ibu kami, istri kami dan anak cucu kami. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kabulkan doa kami ya Allah ya Rabbana ya Karim. Kalau keluarga kami masih ada di tengah-tengah bumi ini ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan hari ini. Allahumma inni qad afautu man zulamani. Ya Rabb, sesungguhnya kami telah memaafkan dosa-dosa orang yang telah menzolimi kami. Bahkan kami doakan mereka, mereka masuk ke surgamu ya Allah. Ilahi Robbi anta maksudi wariduka matlubi. Kabulkan doa kami hari ini. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Akhirkan kami husnul khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa dan harapan kita. Yang ada kesulitan Allah angkat kesulitannya ya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan yang paling penting kita juga diberikan keluasan hati untuk bisa menerima ridho, menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat alih undur diri, semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. عفت أيادي وتلعلني يا مهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عفت